Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahan Salim, saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, sebelum saya masuk pada materi, saya akan menjelaskan bahwa di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum SD dengan materi pengertian, peranan, dan fungsi dari kurikulum. Oke, kita langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Neagle dan Evans. Menurut Neagle dan Evans, pada tahun 1967, kurikulum adalah sebuah pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang kedua yaitu menurut Good V. Carter pada tahun 1973, yaitu kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor. Yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum di sini yaitu terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu peranan kurikulum, yaitu peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Peranan ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di mana kurikulum terancang segala upaya untuk membantu karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dari ketiga peranan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu adanya pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Baik, berikutnya yaitu materi tentang fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi yaitu yang pertama, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi
jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan, cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan, dan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Yang keempat, yaitu fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilannya yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Dan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas suatu produk dan kualitas pekerja yang nantinya akan melancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.